أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Topik pembicaraan kita pada hari ini, insyaallah, di seputar hal-hal yang perlu kita dahulukan atas dasar dia berhak untuk didahulukan. Itu merupakan metode penyampaian agama. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim di surat Hud ayat 3 menyatakan, wa yu'ti kulla dha fadlin fadlahu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini potongan daripada ayat. Ayatnya panjang. Wa yu'ti kulla dha fadlin fadlahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala sesuatu yang memiliki keutamaannya. Sesuatu yang nomor satu jangan dinomor duakan. Demikian seterusnya. Itu merupakan tata cara, metodologi di dalam menyampaikan hal-hal yang penting, agar supaya kita mendahulukan yang penting atas hal-hal yang tidak penting, mendahulukan hal-hal yang lebih penting atas hal-hal yang penting. Ajaran Islam memberikan tuntunan kepada kita seperti itu. Insya Allah kalau kita belajar, kita akan mengambil kesimpulan bahwa yang paling penting harus didahulukan atas hal-hal yang penting. Hal-hal yang mendasar didahulukan ketimbang hal-hal yang merupakan bagian-bagian daripadanya. Oleh kerana itu, di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam perawi hadis lainnya, dari sahabat Rasul Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki bagian-bagian, lebih daripada 70 bagian. Kata-kata 70 menunjukkan banyak sekali. Umat ini belajar tentang apa-apa yang menjadi tuntunan Allah. Umat ini belajar tentang hal-hal
yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukannya. Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bagian daripada keimanan. Ilmu itu luas. Kita dahulukan mana yang lebih penting. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tadi bahwa iman itu memiliki bagian-bagian, lebih daripada 70 bagian. Bid'un wa sab'una syu'bah. Afdaluha, yang terutama, la ilaha illallah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Itu yang paling utama dan tidak ada bandingannya dengan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi dan segala macam langit, semuanya alam semesta ini, jika diletakkan dalam piring timbangan, beratnya berapa itu? Letakkan di situ la ilaha illallah. Bukan dikatakan lebih berat, melenting, hilang. Saking bobotnya, beratnya ketika ditaruh itu melenting, hilang semuanya. Itu la ilaha illallah. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dengan mudah bahwa kesalahan-kesalahan apapun, kekurangan-kekurangan apapun, jika la ilaha illallah ada pada diri manusia, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketulusan seorang hamba itu, selamat. Maka tidak mudah kita mencap seseorang itu kafir, keluar dari agama, selama dia masih menyatakan la ilaha illallah. Kalau tidak, apa artinya ini semua? Apa artinya penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bobot la ilaha illallah? Bukankah yang kita saksikan dalam kehidupan kita ini pertikaian antara umat disebabkan oleh apa? Coba dilihat tentang hal-hal yang halal, yang haram. Sesuatu merasa dia yang paling lurus, sedangkan saudaranya tidak. Kata la ilaha illallah itu suatu kata yang paling mudah untuk difahami, untuk dihayati, karena itu fitrah manusia. Bukan saja fitrah manusia, fitrah makhluk, apalagi makhluk itu adalah manusia. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha, itulah fitrah yang atas dasarnya Allah menciptakan semua manusia. Tidak mudah, Bapak-bapak. Boleh jadi orang menganggap pembicaraan ini aneh. Boleh jadi karena sebelum ini kita tidak menitik beratkan kepada itu. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesudah beliau mengatakan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Saya kira hadis ini sudah sering kita dengar. Saya sendiri sering membawanya. Hampir semua ustaz itu ngomong begitu. Semuanya tahu ini penting. Tetapi lebih daripada itu penghayatannya. Penghayatannya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa
ibadah itu penting. Menunaikan puasa itu penting. Tetapi lebih penting daripada menunaikan puasa adalah memikirkan semoga Allah menerimanya. Itu roh daripada agama. Seseorang melakukannya dengan tulus, bahwa tujuan dia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketika berbicara terus menerus atau banyak kali kita berbicara tentang penghayatan la ilaha illallah, itu sangat penting. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asdaqu kalimatin yaquluha al-arab, ucapan yang disampaikan oleh seseorang penyair Arab zaman jahiliyah, ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ini ucapan seorang penyair Arab di zaman jahiliyah. Alhamdulillah sempat ketemu dengan Nabi di akhir hidupnya dan dia masuk Islam. Salah seorang penyair yang puisi-puisinya digantungkan di Ka'bah. Karena setiap tahun orang-orang Arab itu mengadakan pertandingan puisi. Kemudian dinilai puisi yang paling berbekas, yang paling berbobot dari segi bahasa dan maknanya, dijadikan minal mu'allaqat. Artinya apa? Sesuatu yang digantung, ditulis dengan tinta emas, digantung di dalam Ka'bah. Salah satu puisi ini disusun oleh Lubayd, orang yang namanya Lubayd. Dan Rasulullah mengatakan, asdaqu kalimatin qalaha al-arab, kalimat yang paling benar, asdaqu qaul kalimatin, yang diucapkan oleh orang Arab sebelum datangnya Islam, sebelum diturunkannya wahyu atas Nabi Muhammad. Ucapan yang berbunyi apa? Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ketahuilah, segala sesuatu yang tidak diwarnai dengan Allah batal, coret, buang. Ala kullu syai'in, segala sesuatu, ma khalallahu, tanpa Allah, batilun, batal. Diucapkan oleh seseorang yang belum mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah yang ada pada manusia. Seorang yang hidupnya tidak ada kerjanya kecuali menyusun kalimat-kalimat untuk dipertandingkan setiap tahun. Dia pernah memenangkan salah satu pertandingan satu tahun. Ketika dia mengenal Rasulullah SAW dan dibacakan kepadanya Al-Quranul Karim, langsung tunduk. Sejak saat itulah dia bersumpah, aku tidak akan pernah menyusun puisi, aku tidak akan pernah membuat kata-kata yang indah sebagaimana selama ini aku berusaha. Aku sudah mendapatkan Al-Quran, dan tidak ada yang lebih baik daripada firman Tuhanku. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Dia memanjangkan umurku sampai aku berjumpa dengan Nabi-Nya, menerima darinya firman Tuhanku. Itulah baik namanya. Saya kenapa membawa pernyataan Nabi dan ucapannya? Karena memang bertauhid itu fitrah manusia. Para nabi-nabi
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan umat manusia yang terhanyut dalam aneka nikmat-nikmat karunia Allah. Nikmat-nikmat karunia Allah itulah yang membuat kita umat manusia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi setelah menyatakan yang terutama dan yang termulia adalah qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah tetapi bagian daripada keimanan apa? Menyingkirkan hal-hal yang membahayakan di jalan yang dilalui oleh makhluk Allah. Ucapannya umum, imatatul adza 'anit thariq. Hal-hal yang bisa mengganggu manusia, mengganggu hewan. Karena tidak disebutkan mengganggu manusia. Umum, ucapan universal. Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Anit thariq, thariq itu jalan. Kita dalam hidup ini, di waktu malam kita tidur, kita istirahat. Demikian pembawaan umat manusia ya, di zaman dahulu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin orang kerja siang dan malam. Kalau siang kita berkegiatan, kita membangun kehidupan, kita menjemput rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang bisa menghalangi seseorang berjalan untuk mendapatkan rezekinya, untuk bekerja, untuk mengabdi kepada sesama, disingkirkan. Artinya apa? Membangun fasilitas umum merupakan bagian daripada iman. Tentu dikaitkan dengan apa? La ilaha illallah. Apalagi menjaganya. Masjid ini kan bagian daripada fasilitas umum, sangat spesial. Bahkan kita namakan ini rumah Allah, tempat kita beribadah. Maka mengaturnya dengan baik merupakan bagian daripada iman. Subhanallah. Jadi membangun peradaban itu bagian daripada iman. Dan itu masih dikatakan apa? Yang paling rendah. Jadi kalau kita sekarang terkagum-kagum kepada keberhasilan orang lain, negeri lain, umat lain yang sepintas lalu kita tidak kenal sebagai muslimin, umat lain yang menurut kita dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dalam hatinya mana tahu kita bahwa kita ini perlu berkenalan untuk kita tenang dan damai. Karena orang lain itu saudara kita. Orang lain itu belum tentu memiliki Al-Quran, memiliki wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka wahyu yang dipercayakan oleh Allah kepada kita itu untuk apa sebetulnya? Untuk apa? Maka saya kadang-kadang ya, saya tahu perasaan saya itu tidak betul. Saya tahu. Tetapi ketika saya membaca Al-Quran, seakan-akan kerja kita ini adalah membacakan Al-Quran. Karena kita memiliki keselamatan, kita memiliki kebesaran yang sebetulnya Allah amanatkan kepada kita untuk kita sampaikan kepada umat manusia. Timbul pertanyaan saya di dalam hati ini. Boleh jadi saya berlebihan secara pribadi. Saya tidak pernah mewajibkan orang lain bahwa kalau kita tidak menyampaikan Al-Quran akan ditanya oleh Allah. Wala tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allah mengatakan pasti dan pasti akan ditanyakan kepada kalian tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian. Pertanyaannya adalah satu, nikmat apa yang lebih agung daripada Al-Quran?
Kalau kita ditanya oleh Allah, hambaku sudah kuanugerahkan kepada kamu Al-Quran, bukan saja pemberian secara umum, kuwariskan Al-Quran kepadamu. Al-Quran itu kuturunkan atas nabiku, hambaku yang teragung, kemudian sudah kuwariskan sesudah beliau kepada kamu. Kalau Allah bertanya kepada kita, apa syukurmu? Apa tanda syukurmu terhadap pemuliaan itu, penghargaan itu? Insya Allah kita selamat semua. Ya. Tetapi paling tidak kita menyampaikan Al-Quran kepada anak-anak kita. Bukan saja membacanya, tetapi tadabbur Al-Quran. Karena itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak tadabbur? Apa tadabbur? Menerimanya, merenungkannya, menghayatinya, atau memang akal mereka, hati mereka sudah tertutup mati? Itu bentuk firman Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali Allah menyebutkannya itu. Kemudian lihat kehebatan agama kita itu disampaikan kepada kita dengan sederhana. Nabi kita ketika menyampaikannya menyatakan apa? Yang terutama adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah, yang paling umum mungkin ya, yang paling umum itu adalah jangan sampai ada hal-hal yang membahayakan di hadapan kamu biarkan begitu saja, singkirkan. Kita mendapatkan umpamanya ada kulit pisang yang dibuang di jalan satu tempat, jangan biarkan itu membahayakan orang lain, singkirkan. Ada tali-tali yang terbuang di jalan, ada orang buang sampah, buang apapun seenaknya, tidak menghayati iman. Atas dasar hadis itu tadi, kita disuruh menyingkirkan, menyelamatkan, ini malah membuang di jalan. Jangan sampai anak-anak kita berbuat begitu. Jangan. Kalau ada kita singkirkan, pahalanya luar biasa. Itu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wal haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Maka kita malu dong ya, menjadikan jalan yang dilalui oleh orang banyak sesuatu yang menyulitkan orang lain. Malu kita, tidak pantas sebagai orang yang beriman. Malu kalau kita tidak ingat sama Allah. Malu kalau kita tidak mewariskan atau mengingatkan anak-anak kita tentang la ilaha illallah. Malu. Bagaimana Allah berpesan kepada anak-anak kita untuk menghormati kita. Luar biasa. Sekian ayat Al-Quran Allah kaitkan la ilaha illallah dengan wasiat kepada anak-anak untuk bukan menghormati ya, bukan. Lebih hebat daripada kata-kata penghormatan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu luar biasa. Kita ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala itu dan menghayatinya, Allah tidak suruh berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Enggak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kehidupan kamu dengan kedua orang tua kamu di dunia itu semuanya baik. Kalau perintah berbuat baik itu ada hal-hal tertentu. Tidak. Hidup ini semuanya untuk mengabdi kepada kedua orang tua. Sampai orang tua yang kafir sekalipun,
Bahkan orang tua yang memaksa anak-anaknya untuk meninggalkan iman dan Islam, tolak itu. Tetapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wallahi, orang tua yang kafir memaksa-maksa anaknya itu untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia faham ayat ini, tidak mampu dia akan mengatakan, anakku kembali, jangan kau ikuti omongan aku, ikut omong Tuhan kamu itu. Maka dalamilah dari segi kebahasaan. Luar biasa bapak-bapak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hidup kamu adalah menservis kedua orang tua. Semuanya bermakna persahabatan. Di dalam bahasa Arab itu persahabatan itu, wasahib itu apa? Dahulukan segala kemaslahatan dia daripada kemaslahatan kamu pribadi. Dahulukan. Jangan pernah kau jadikan bapak kamu itu suatu ketika, anak, kasih saya sedikit. Jangan jatuhkan air mukanya. Jangan pernah begitu. Hidup kamu harus servis kepada ayah dan bapak kamu, walaupun ayah dan bapak kamu itu tidak beriman kepada la ilaha illallah. Walaupun sempat memaksa kamu dengan segala macam cara supaya kamu meninggalkan la ilaha illallah, jangan patuhi mereka itu. Jangan, hambaku. Tetapi ku perintahkan kamu sejak azali, tetap mengabdi kepada keduanya dan tidak pernah kau tinggalkan dia. Kalau tidak, aku tidak ridha sama kamu. Ayo. Ada orang tua yang bisa mendorong anaknya bermaksiat kepada Allah. Ini wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah sudah mengqadhakan, memutuskan, dan putusannya itu mantap dan tidak bisa berubah. Janganlah sekali-kali kamu menyembah, menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tuamu kamu mencapai derajat al-ihsan. Apa ihsan itu? Derajat keimanan dan derajat keislaman yang tertinggi. Itu kamu akan peroleh lewat kedua orang tua kamu. Kita kalau membaca sepintas lalu, kita melihat bahwa maknanya kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, kan? Betul. Tapi tujuan Allah lebih daripada itu. Hambaku, capailah derajat al-ihsan dengan kedua orang tua kamu. Jadikanlah keduanya perantara bagimu untuk mencapai derajat al-ihsan. Engkau menyembah aku sedemikian rupa seakan-akan engkau melihat aku. Karena aku tidak bisa dilihat oleh kamu. Dengan mata kamu itu tidak bisa kamu lihat aku. Tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi di akhirat nanti urusan lain, ya. Urusan lain. Baca Al-Qur'anul Karim. Tetapi kamu akan mendapat derajat yang tertinggi itu bil walidain. Maka tidak dikatakanlah berbakti dalam arti apa? Itu hak kedua orang tua, tidak disebut itu. Bukan berbakti ditujukan kepada kedua orang tua, tidak. Tapi capailah derajat al-ihsan dengan memanfaatkan keberadaan ayah dan ibu kamu. Maka ada nggak orang yang kerjanya itu menunjukkan kepada orang banyak dia orang yang baik, orang dermawan, tetapi tidak pernah dia memperhatikan kedua orang tuanya? Kalau ada orang yang tidak punya malu, tidak pantas dia melupakan kedua orang tuanya karena mungkin punya istri yang tercantik di dunia, mungkin menyaksikan anaknya orang-orang yang berhasil di dalam pendidikannya,
karena dia yang membiayai mereka. Kemudian dia ingat betapa ayahnya dahulu orang miskin, fakir, yang tidak bisa mendidiknya dengan baik. Itu tidak patut bagi seorang manusia. Maka dikatakan apa? Wal haya'u minal iman. Rasa malu di sini semuanya positif. Malu yang tidak menyebabkan sesuatu yang positif bukan malu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu yang merupakan bagian daripada keimanan semuanya baik. Dalam hadis yang lain, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu yang merupakan bagian daripada keimanan tidak ada pada sesuatu kecuali mendatangkan kebaikan. Ini untuk kita memahami apa itu rasa malu. So, kita umat manusia zaman sekarang ini, budaya manusia di zaman modern, ketika berbicara tentang rasa malu, itu bisa sangat berbeda antara seseorang dengan orang yang lain. Boleh jadi orang zaman sekarang kalau dia berjalan pergi ke supermarket begitu pakai sarung, malu dong, malu. Tapi kalau pakai pakaian yang terbuka, yang bukan sarung, wah itu bergengsi. Cara menilainya kan beda-beda. Bisa anak-anak kita itu minder, ya, pakai sarung kemudian dia naik mobil mewah umpamanya, bisa dia malu. Atau dia bertemu dengan orang-orang yang terkemuka, bisa begitu kan? Itu kebudayaan. Bahwa kebudayaan di dalam Islam itu dinyatakan sebagai kebudayaan Islam jika dia sejalan dengan roh agama Islam. Ini sebagai contoh, maka kita ketika menyebut wal haya'u, ya, minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Bahkan Rasulullah menyebut apa? Syu'bah, bagian daripada keimanan. Kemudian kita ketika berbicara tentang la ilaha illallah tadi, maka ada hadis yang lain yang membantu kita untuk memahami kata-kata la ilaha illallah antara lainnya. Tetapi paling inti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis sudah biasa kita dengar, tapi tidak apa-apa kita ulangi lagi. Sesuatu yang baik itu, sesuatu yang indah itu biasa diulang-ulangi. Demikian pembawaan umat manusia. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Nabi bersabda ada 3 perkara, 3 persoalan. Barang siapa mendapatkan ketiga perkara itu di dalam dirinya, maka dia sudah merasakan manisnya keimanan. Wajada bihinna halawatal iman. Dengan 3 persoalan itu dia pasti merasakan nikmatnya iman. Mudah-mudahan itu ada pada kita. Kalau kita tidak merasa bahwa kita menikmati iman, mungkin kita salah paham. Insya Allah kita termasuk orang yang sudah menikmati iman. Itu derajat yang tertinggi di dalam iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, dia menjadikan Allah, atau Allah menjadi, Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dicintai olehnya ketimbang apa saja selain keduanya. Apa saja. Manusia bisa cinta kepada hartanya lebih daripada segala-galanya.
Manusia bisa mencintai anak keturunannya lebih daripada segala-galanya. Manusia bisa mencintai pasangannya lebih daripada segala-galanya. Tetapi orang yang beriman tidak begitu. Orang yang beriman itu Allah dan Rasulnya adalah yang paling tercinta ketimbang apapun dalam wujud ini, termasuk dari dirinya sendiri. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini yang kedua. Dia tidak mencintai apapun, tidak mencintai siapapun kecuali dikaitkan dengan Allah. Kecuali dikaitkan dengan Allah. Maka perhatikan, tadi ketika kedua orang tua yang merongrong anaknya supaya meninggalkan iman dan Islam, kita sebutkan tadi kan, Allah mengatakan apa? Tetap berkhidmat, khidmat yang utuh, yang sempurna, pengabdian yang sempurna kepada kedua orang tua. Tetapi tidak ada kata-kata cinta. Subhanallah. Kenapa? Karena cinta itu sesuatu yang beda, harus dikaitkan dengan Allah. Jadi tidak ada pertentangan, ya, tidak ada. Ayah dan ibumu akan mengatakan anakku ini tetap cinta kepadaku. Buktinya apa? Dia mengabdi kepadaku. Anak bukan tidak cinta, kesian ya, sayang ya, itu termasuk cinta. Tapi ketika cinta itu sendiri di dalam Al-Quran dikaitkan dengan iman. Jadi kadang-kala kita tidak paham apa itu cinta. Dari Al-Quran kita belajar cinta. Dari Al-Quran kita belajar memahami kehidupan. Jadi Al-Quran bukan hanya berkaitan dengan zikir, ibadah. Semua itu zikir. Maka kita harus paham kata-kata zikir. Tetapi menempatkan segala sesuatu pada tempatannya, pada urutannya, itu bagian daripada zikir. Itu bagian daripada ajaran agama. Maka dikatakan apa? Dia tidak mencintai suatu apapun, tidak mencintai siapapun kecuali dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakraha an yauda bil kufri. Perhatikan. Ini yang ketiga. Dia takut jatuh kufur. Dia takut jatuh kufur. Yaudu fil kufri. Kata-kata kufur ini dimensinya besar. Yang pertama, menjadi hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Tapi kufur di sini yang dia takuti apa? Keluar dari agama. Nauzubillah. Tapi kalau sudah iman, betul-betul iman, Allah jamin hambanya tidak akan murtad. Di sini artinya apa? Ini di dalam pengarahan dalam pendidikan. Wa ayyakraha an yauda bil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu. Ini ucapan Nabi. Ya. Dia takut, dia tidak suka, dia kembali di dalam kekafiran. Di dalam kekafiran. Kenapa dia bilang di dalam kekafiran ya? Bukan kepada kekafiran. Kalau kepada kekafiran itu dia sudah jauh betul. Tetapi kalau di dalam kekufuran, kita manusia ini bisa buat salah, Pak. Buat salah, buat dosa itu bagian daripada kufur. Tapi bukan kufur keluar dari agama ya. Bukan. Jadi kalau dia kembali dan terus menerus berbuat, maka kita kalau buat salah cepat-cepat tobat. Cepat-cepat tobat. Jangan zalim sama siapa-siapa. Kita bisa jatuh dalam perbuatan kezaliman tanpa kita sadari, tapi tetap cepat kembali. Maka dikatakan apa? Dia tidak mau, tidak suka kembali di dalam kekufuran sesudah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya.
Dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Sebagaimana dia takut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Hadisun sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim berkaitan, pokoknya hadisnya sahih. Saya kira cukup sekian. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan salawat-Mu, salam dan barakat-Mu atas penghulu kami, Nabi kami, hamba dan kekasih-Mu Muhammad dan keluarga beliau yang Engkau sucikan. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkanlah ridha-Mu yang seagung-agungnya, rahmat-Mu yang seluas-luasnya, derajat dari-Mu yang setinggi-tingginya atas para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami teristimewa. Ya Allah, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan mereka. Ya Allah, sebagaimana yang Engkau tawarkan kepada kami, sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami. Ya Allah, masukkanlah kami dalam keluarga Nabi-Mu, keluarga Rasul-Mu. Ya Allah, kami merupakan bagian daripada umat beliau. Ya Allah, Tuhan kami, Nabi kami mendambakan, Nabi kami merindukan untuk kami bersama beliau di surga nanti. Ya Allah, di surga yang tertinggi, di Jannatul Firdausil A'la. Ya Allah, hanya Engkau saja yang maha dermawan, yang maha kuasa, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha memenuhi permintaan hamba-Mu. Kami di rumah-Mu, Ya Allah. Kita manusia ini kalau ada orang sampai datang ke rumah meminta, malu untuk menolaknya. Ya Allah, Engkau ya Allah maha dermawan, maha pengasih, maha penyayang. Catatkanlah nama kami di Lauhil Mahfuz. Ya Allah, bahwa kami bersama Nabi-Mu. Ya Allah, di Jannatul Firdausil A'la. Ya Allah, kami akan paling bergembira denganmu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang merindukanmu, mencintai-Mu. Ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk menanamkan ini semuanya kepada anak-anak kami, anak umat muslimin. Jadikanlah kami ya Allah sebagaimana yang dirindukan oleh Nabi-Mu, sebagaimana yang didambakan oleh Nabi-Mu. Ya Allah, membimbing umat manusia semuanya menuju kepadamu. Ya Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Engkau yang menyatakan tidak ada yang lebih baik daripada orang-orang yang menghimbau semua hamba-hamba Allah menuju kepada Allah. Masukkanlah kami yang terbaik itu ya Allah. Kalaupun kami tidak mampu melaksanakannya karena ilmu yang kurang, pemahaman yang terlambat, ya Allah, lihat kepada kedermawanan-Mu, jangan lihat kepada keterlambatan kami. Kami hamba-hamba yang tidak berdaya. Jaga negeri kami ya Allah, bimbing para pemimpin kami, arahkan mereka kepada taubat ya Allah. Dengan taubat mereka kami jadi bahagia di dunia. Dengan taubat mereka ya Allah kami lebih terarah untuk menuju kepadamu. Anak cucu kami lebih terjaga. Hanya Engkau saja yang mampu itu semuanya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.